Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Muhammad Faris Nugroho dengan NPM 150 kelas 6A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi inovasi pendidikan. Mohon disimak baik-baik. Pertama, kali ini saya akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam merancang penggunaan strategi rujukan? Soal yang kedua, apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Yang ketiga, apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Yang keempat, karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers pada tahun 1963, 14-16 karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel atau compatibility. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Oke. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja check it out. Yang pertama, apa saja hal-hal menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi rujukan? Oke, di sini saya akan menjelaskan agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Hal yang pertama, strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi sebagai berikut. Poin pertama, apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat atau tidak ingin segera cepat berubah. Poin yang kedua, apabila sasaran perubahan atau klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Poin yang ketiga, apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Poin yang keempat, apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Poin yang terakhir, poin kelima, apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari klien. Kita lanjut ke soal kedua. Untuk berhasilnya penggunaan strategi rujukan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Hal yang pertama, strategi rujukan tepat digunakan bila klien sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Poin yang pertama. Poin yang kedua, berada dalam tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Poin yang ketiga, diajak atau mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program kegiatan atau program yang lain. Hal yang kedua, strategi rujukan tepat digunakan jika 1. Masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Poin yang kedua, pelaksana program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Poin yang ketiga, sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat tetapi mengandung suatu risiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Poin yang keempat, perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Poin yang kelima, dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial diharapkan. Oke, kita lanjut soal ketiga. Apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Jawabannya ada. Saya. Alasannya, karena sebuah inovasi harus ada yang diunggulkan.
harus ada keuntungan yang didapatkan mudah untuk dimengerti oleh masyarakat luas. Sebuah inovasi juga harus menyesuaikan dengan norma yang berlaku di masyarakat, dan sebuah inovasi juga harus bisa diamati hasilnya. Hal ini mencakup semua karakteristik inovasi agar inovasi yang dibuat bisa diminati masyarakat dan menguntungkan masyarakat yang menggunakan inovasi tersebut. Lanjut soal keempat. Apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program sosial, perubahan sosial? Salah satu faktor yang diikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi, akan tetapi memilih strategi yang tepat bukan pekerjaan yang mudah. Sukar untuk memilih satu strategi tertentu guna mencapai tujuan atau target perubahan sosial tertentu. Menurut Syarifuddin, pada tahun 2015, strategi adalah tahap-tahap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan. Pola strategi yang biasanya digunakan adalah pertama ada desain, yang kedua ada kesadaran dan perhatian, yang ketiga ada evaluasi, dan keempat adalah percobaan. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, itu soal kelima. Perbedaan antara keuntungan relatif dan kompatibel adalah keuntungan relatif. Dalam keuntungan relatif, inovasi ditinjau dari segi nilai inovasi tersebut. Sejauh mana inovasi dapat menguntungkan. Dalam hal ini, tolak ukur inovasi tersebut berdasarkan nilai ekonominya atau status sosialnya, kesenangan, kepuasan, atau mempunyai komponen yang sangat penting. Lanjut kedua, compatible atau compatibility. Dalam compatible, inovasi dapat dinilai berdasarkan nilai atau norma yang berlaku yang diyakini oleh penerima. Jika inovasi tersebut menyesuaikan dengan norma yang berlaku, pada keyakinan pengguna inovasi ini akan mudah tersebar dan diminati penggunanya. Dan sebaliknya, jika inovasi tersebut tidak sesuai dengan nilai atau norma pengguna, maka inovasi tersebut akan terhambat penyebarannya dan bahkan tidak diminati oleh penggunanya. Jadi kesimpulan dari soal kelima tadi, dalam keuntungan relatif, tolak ukur nilai inovasi ditinjau dari segi ekonomi. Sedangkan dalam kompatibel, inovasi ditinjau dari segi norma yang berlaku pada penggunaan. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian makin tahu pengetahuan. Saya pamit, sampai ketemu lagi di tugas individu keempat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.